Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam Pemberitaan Online. Edisi tentang mendengar suara Tuhan, dan judul yang kita sekarang siarkan adalah Jalan Bareng dengan Tuhan seperti Henokh. Bapak Ibu sekalian, sebentar saya akan mengundang dulu beberapa saudara-saudari kita yang akan bergabung di acara ini. Dan bila Bapak Ibu sekalian bergabung di hari kemarin, Bapak Ibu sekalian juga silahkan untuk men-sharekan kembali acara ini. Bila memang sangat diberkati oleh acara ini, silahkan bagikan juga kepada teman, saudara, kepada rekan-rekan di gereja, agar semua mendapat berkat lewat acara ini. Baik, dalam waktu sesingkat-singkatnya, saya akan segera mulai. Beri saya waktu kira-kira 1 menit Bapak Ibu untuk saya membagikan acara ini. Ya. Bila Bapak Ibu sekalian kemarin mengikuti acara ini, saya review sedikit bahwa kemarin kita bicara soal lahir baru. Bagaimana kita mulai mendengar arahan Tuhan kepada hidup yang kekal. Kalau kita cirinya adalah orang yang sudah pindah daerah, bagaimana caranya kita tetap mengetahui bahwa kita sudah ada dalam kerajaan Allah atau dalam kerajaan terang yang mengarah kepada hidup yang kekal. Cirinya adalah kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu cirinya Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita mempunyai ketidakmampuan dalam mengasihi orang lain yang kita lihat, kita tidak akan mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat. Kita sudah mengerti itu ayatnya, dan dalam waktu 1 menit lagi acara ini saya akan mulai. Baik. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kebanyakan soal hati nurani. Hati nurani sangat penting karena setiap orang ternyata harus dipimpin oleh Tuhan lewat hati nuraninya. Nah, bagaimana cirinya bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan dengan tepat? Nanti saya akan bagikan. Bapak Ibu sekalian, silakan persiapan hati, karena pertemuan hari ini akan banyak membuka hati kita. Apakah memang hati kita masih ada yang pikiran-pikiran yang jahatnya yang menjauh dari Tuhan, kita mesti ketahui. Dan bila kita memang sudah masuk ke dalam prosesnya Tuhan, kita akan lebih dalam lagi kepada pewahyuan, pengajaran, dan isi hati Tuhan. Baik, sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dulu. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu dimanapun kami berada. Engkau mencurahkan kasih-Mu yang besar dan anugerah-Mu besar bagi kami semua. Bapak, silakan Kau berkata-kata sepanjang pertemuan ini, penuhkan kami dengan sukacita-Mu, dengan pengharapan yang baru, dan dengan iman yang dituntun oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak, penuhkanlah kami dengan segala yang baru, dengan hikmat pengajaran. Dan juga Tuhan Yesus, kami persilakan Kau mengajar tentang hal-hal yang baru yang belum kami ketahui. Penuhkanlah kami dengan Roh-Mu. Dan Roh Kudus berikan pada kami dan sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan juga bersihkan dari hati yang lama sepenuhnya, dan hati yang baru yang kami terima dari Bapa Surgawi ini sekarang hidup, dan ajarkan kami mendengar suara-Mu bekerja. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap perkataan dari Allah yang keluar dari mulut Allah, sekarang dimanapun anak-anak Allah berada, dimanapun tempatnya hari ini, malam hari ini, biarlah ada urapan sukacita mengalir, ada urapan damai sejahtera mengalir, dan juga kesembuhan mengalir di mana-mana, pengharapan berkobar-kobar di mana-mana, dan kami diselamatkan dalam satu pernyataan dari Allah yang Maha Tinggi malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membatasi apa yang akan kita bahas malam hari ini dengan satu pernyataan bahwa kita mesti tahu ada yang namanya bayi rohani. Apa itu bayi rohani? Di hari pertama kita mengenal keselamatan dan kita dibaptis, sejak saat itu kita menjadi bayi rohani. Kita review sedikit ya.
Bayi rohani itu menginginkan air susu yang murni dan yang rohani. Bayi tidak mungkin mengunyah makanan-makanan keras. Bayi itu senangnya minum susu. Artinya apa? Sebagai bayi rohani kita nggak bisa mengunyah makanan keras. Kita nggak mungkin bisa langsung menjadi seorang yang bernubuat, yang berbahasa roh gitu, yang penuh dengan mujizat. Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Tapi ada kalanya orang yang sudah berbahasa roh, orang yang sudah bikin mujizat, bahkan masih disebutkan sebagai bayi rohani. Loh, batasannya jadinya orang yang dewasa dan bayi rohani itu apa batasannya, Pak? Yang dimaksud dengan orang yang disebut sebagai dewasa rohani adalah mereka yang sanggup menerima hal-hal yang berasal dari diri Allah, mengerti dan mampu menilai segala sesuatu secara rohani. Itu dewasa rohani, itu seperti itu. Saya ulangi lagi ya. Dewasa rohani artinya adalah mereka sanggup menerima hal-hal yang berasal dari Allah dan mampu menilai segala sesuatu secara rohani. Itu manusia rohani. Nah, jadi bagaimana, Pak? Kalau misalnya ada seseorang yang mempunyai pandangan-pandangan seperti orang kebanyakan, lalu orang ini menjadi orang yang masih bertabiat seperti orang dunia yang lain, apakah disebut manusia rohani kalau ternyata ia pandai berkhotbah, bahkan ketika dia berdoa tuh luar biasa, kita seperti wah gitu, menggeremat-geremat gitu ya, seperti kita tuh masa ada urapan mengalir. Nggak nyambung, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya kalau kita melihat yang sudah di dalam jemaat Korintus, justru orang Korintus sudah mulai mengembangkan karunia roh. Tapi Paulus justru mengkritik kepada orang-orang Korintus. Ternyata mereka masih bayi rohani semua. So, jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang disebut dengan dewasa rohani bukan ditandai dengan fasihnya berbahasa roh, dengan kepandaian berdoa luar biasa, menafsirkan ayat Alkitab dengan dalam, tajam pengajarannya. Bukan begitu, Bapak Ibu sekalian. Kita akan lebih masuk ke dalam hati sebetulnya, bagaimana karakter Kristus bertumbuh di dalam diri manusia yang sudah dilahirkan baru. Baru kita mengenal sebagai orang yang dewasa rohani. Ya, maka kita akan melihat di dalam pengalaman hidup kita ini ternyata ada 2 buah salib. 2 buah salib ini, satu salib itu untuk Tuhan Yesus. Dulu ketika 2000 tahun yang lalu di kayu salib, itu untuk mematahkan kuasa maut, untuk mematikan manusia lama, mematikan dosa, dan akhirnya ternyata manusia yang menerima keselamatan dari pengorbanan Tuhan Yesus dan menerima percikan darahnya adalah manusia yang kemudian terhisap di dalam kematian manusia lamanya. Nah, itu salib yang dipunyai Tuhan Yesus. Salib yang kedua adalah salib yang mesti kita pikul setiap hari. Itu untuk mematikan senantiasa manusia lama yang masih hidup, hati yang lama yang masih hidup, karakter dan perbuatan yang lama yang masih hidup. Pak, mau nanya nih Pak, kalau orang lahir baru sudah wah gitu, apakah masih mungkin Pak bisa berbuat dosa? Masih mungkin, Bapak Ibu sekalian. Maka kita sekarang mengenal selain 2 buah salib itu ada namanya 2 tubuh. 2 tubuh tapi tinggal di dalam tubuh yang sama. Tubuh rohani kita dan tubuh jasmani kita. Tubuh roh kita menyatu dengan roh Tuhan yang masuk di hati kita. Itu kemudian yang akan mengubahkan kita menjadi tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan di tubuh yang ini. Ketika Tuhan datang yang kedua kali tanpa kematian. Pak, kalau orang Kristennya mati gimana? Nah, tubuh jasmaninya kembali menjadi tanah, tapi tubuh rohaninya tetap bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya maka seseorang yang mati dalam Tuhan itu langsung ke Firdaus pada hari ini juga. Kita punya pengharapan dan kita punya keyakinan begitu, dan Alkitab mengatakan demikian. Ya. 2 tubuh jasmania dan tubuh rohani.
Tubuh rohani. Tubuh rohani itu menyatu dengan roh Tuhan Yesus yang sempurna. Ya. Nah, roh Tuhan yang sempurna itu yang ada di sorga sana diberikan benih oleh Allah Bapa masuk di hati kita, menjadikan kita menjadi manusia ilahi atau manusia Kristus. Tetapi ada masalah. Tubuh jasmani dan hati lama masih ada, tubuh rohani dan hati Tuhan ini seringkali berbentrokan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang masih mengalami yang namanya dualisme kepribadian, artinya kadang ingin berbuat kebaikan, kadang ingin mengasihi Tuhan, kadang ingin menjauh dari Tuhan, kadang ingin berbuat dosa, kadang ingin pelayanan, kadang gak mau masuk ke gereja, kadang ingin memukul orang, kadang ingin mengasihi orang. Itu namanya apa? Dua kepribadian dari dua roh yang berbeda dan dari dua tubuh yang berbeda. Kita ingin mengasihi Tuhan dan kita ingin menyatu dengan Tuhan, kita ingin memuji menyembah Tuhan, tapi di lain sisi yang lain, kita menjadi orang yang sering mengutuk, mengumpat, berkata-kata kasar, berkata-kata ceroboh. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mengalami ini semua, ada berita baik. Bapak dan Ibu pikul salib Tuhan setiap hari. Pikul salib yang kita pikul setiap hari. Sadari bahwa dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah mematikan kuasa maut dan dosa agar kita tidak lagi hidup menurut kita diri sendiri. Kemudian salib yang kita pikul setiap hari adalah salib untuk menyangkali bahwa kita itu tidak hidup secara daging, tidak hidup secara manusia, dan fokus kita hanya menyenangkan Allah. Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh Yesus sepenuhnya. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian, saya kasih perumpamaan sedikit ya. Di rumah saya ada asisten rumah tangga, misalnya dari kampung mana gitu. Kita bawa dari kampung mana, entah di pedalaman mana, dari kota kecil di Jawa Tengah katakanlah, masuk lagi ke dalam sampai ke pedalaman orang yang di kampungnya jarang ada air bersih, mandi pun sebulan sekali, kadang-kadang kan kebayang misalnya begitu ya. Lalu kita ambil, kita jadikan dia sebagai asisten rumah tangga, kita danani dia baik-baik, beri baju yang terbaik, diberi rumah, diberi kamar di rumah kita, tidur, makan kita cukupkan. Tiba-tiba ketika sudah berapa lama kemudian sudah tinggal di rumah kami, Bapak Ibu sekalian, orangnya minta tiba-tiba, Pak, saya mau minta naik gaji. Pak, saya mau minta tunjangan harian. Pak, saya mau minta duit pulsa buat main game. Pak, saya mau minta kuota. Pak, saya mau minta sepatu yang baru. Pak, saya mau minta ke salon. Duit ke salon itu beda dengan gaji. Pak, gitu ya. Banyak permintaan. Nah, kami sebagai kepala rumah tangga, kan sebagai rumah tangga, dan istri saya sebagai istri ibu rumah tangga, bagaimana sikapnya menghadapi orang ini? Bagaimana jika Bapak dan Ibu sekalian dan saudara-saudariku yang ada di rumah kami masing-masing mengalami hal yang sama? Kira-kira gemes gak sama orang seperti ini? Demikian pula kita, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang menjadi orang seperti begitu, menyebalkannya di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang senantiasa menginginkan hal-hal yang wah gitu. Tapi sebenarnya Tuhan tuh menginginkan apa? Apa yang Tuhan inginkan? Kalau kita bahagia pada hari ini, nikmatilah kebahagiaan itu. Kalau kita berkelebihan pada hari ini, nikmatilah berkelebihan itu. Kalau kita mengalami hal yang sukacita yang luar biasa, nikmatilah sementara itu masih bisa, Bapak Ibu sekalian. Tapi pada saatnya yang Tuhan kehendaki itu bukan hal itu semua sebetulnya, tapi yang Tuhan perhatikan adalah kesempurnaan kita. Katakan amin. Jadi itu yang terbentuk dalam hati yang baru, manusia yang baru, dalam tubuh roh kita. Itu yang Tuhan perhatikan dan Tuhan pentingkan. Pertumbuhan yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Bukan soal kebahagiaan, bukan soal
berkelebihan dalam soal materi, itu oke. Kalau kita punya itu, nikmati Bapak Ibu sekalian. Tapi ini Tuhan tuh menginginkan kita sempurna di dunia ini. Ya, di dunia ini tubuh jasmaniah kita itu masih menikmati hal-hal yang jasmaniah. Bagaimana agar kita tidak masuk ke dalam orang-orang yang dunia pikirkan atau orang-orang yang dunia inginkan, dengan kita mengetahui ada hati yang baru, ada manusia yang baru, ada tubuh roh yang baru. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam hati yang lama, bedanya hati yang lama dan hati yang baru. Hati yang lama tuh munculnya banyak tuduhan, dakwaan, prasangka, asumsi. Atau kalau kita sekarang hari-hari ini kita mengalami beban, stres, tekanan, itu bukan dari Tuhan. Kalau kita sekarang punya hal-hal yang demikian, itu di bagian hati yang lama. Tapi hati yang baru, itu di dalamnya tidak ada tuduhan, tidak ada dakwaan, tidak ada prasangka, tidak ada asumsi. Dan bukannya beban dan tekanan yang kita terima dari dunia dan dari keinginan-keinginan kita, tapi yang muncul kemudian di dalam hati baru itu adalah kuk dari Tuhan. Katakan amin. Apa itu kuk dari Tuhan? Kuk adalah alat atau cara bagaimana Tuhan menuntun kita kepada jalan yang Ia inginkan. Itu kuk. Dan kalau kita mau patuh kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan untuk masuk ke dalam jalan-jalan itu oleh kuknya Tuhan, dan kuk itu diberikan kepada kita lewat perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidak berat, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sedang dilatih di dalam damai, kelemah lembutan, dan akhirnya kita bisa mengenal yang namanya kebahagiaan yang sejati yang dari Tuhan atau sukacita. Nah, masalahnya adalah jangan pernah kita menghubungkan kebahagiaan kita dengan hal-hal yang bersifat duniawi, atau dengan kata lain, jangan pernah bandingkan kebahagiaan kita dengan keberhasilan orang lain. Keberhasilan apalagi dalam bentuk material sangat menjerat bagi anak Allah. Jangan pernah kita bandingkan orang yang satu diberkati dengan Tuhan, kok saya nggak diberkati ya? Jangan pernah begitu Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang membuat kita menjadi orang duniawi lagi adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain secara dunia, secara material. Ini berbeda. Jangan sampai kita masuk ke dalam orang dunia lagi. Kalau kita masuk ke dalam perbandingan-perbandingan itu, kita akan memperoleh lebih banyak lagi beban yang sangat berat dari kuasa-kuasa gelap dan sistemnya. Hubungkan diri kita dengan Tuhan dan sorganya dan kebenarannya, maka sukacita tak pernah habis, pengharapan itu tak pernah padam, terus mengalir di dalam hadiratnya, karena di hadiratnya itu selalu ada perkataan-perkataan atau firman-firman yang baru, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah muncul di hati manusia, disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Nah, Tuhan mengizinkan kita menikmati masalah-masalah, bahwa kita ternyata masih punya hati yang lama, tabiat yang lama, punya tubuh yang lama yang masih kemudian masih ingin berbuat dosa gitu. Tuhan seringkali tunjukkan itu kepada kita agar kita mengerti bahwa ternyata yang begituan masih ada. Mengapa yang begituan masih ada? Kalau hari kemarin saya sudah bagikan bahwa kalau yang begituan masih ada, kita nggak akan mungkin terangkat ke surga Bapak Ibu sekalian. Karena orang-orang yang terangkat ke surga kelak pada masa pengangkatan adalah orang-orang yang sempurna, dan kalau kata Alkitab Lukas 6 ayat 40 dikatakan demikian, orang yang tamat pelajarannya seperti Tuhan Yesus. Lukas 6 ayat 40 itu ngomongnya, barang siapa yang tamat pelajarannya akan sama seperti gurunya. Jadi kita akan tamat someday, yaitu tamatnya kapan? Ketika apa? Ketika kita jadi matang.
Tuhan izinkan kita ada dalam kondisi yang tidak enak, tidak nyaman, tidak bahagia menurut daging, sedih, merasakan kehilangan, agar kita memperoleh yang diberikan yang dari Tuhan. Sampai kita menjadi orang yang stabil. Jadi kadang-kadang kita bahagia, sukacita, tiba-tiba melihat keadaan sekitar drop. Tapi naik lagi ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita dapat firman-Nya, naik lagi, tiba-tiba kenyataan gak sesuai dengan harapan kita, drop. Ketika kita diberikan pengharapan dari firman Tuhan lewat orang lain, dibangun lewat doa-doa hamba Tuhan yang lain misalnya, naik lagi, tapi gak sejauh yang pertama. Mungkin ada kekecewaan, tapi ternyata dari itu semua, dari awal tuh kita udah latih pengharapan. Pengharapan itu apa? Pengharapan itu tidak sia-sia karena Yesus telah masuk sebagai imam besar agung untuk kita. Jadi kita naik lagi sampai dengan kurvanya itu menemukan titik stabil. Stabil apa? Emosinya. Bukan pertumbuhannya stabil, bukan. Emosinya stabil, tidak gampang goyah, tidak gampang goncang. Tapi kemudian yang tumbuhnya adalah karakter Kristus yang ada dalam tubuh rohani kita. Ini yang tumbuh, tubuh rohnya. Dan keinginan jasmaninya makin berkurang. Keinginan untuk jadi kaya berkurang. Keinginan untuk bertumbuh menjadi orang yang serba aman. Dengan begitu banyaknya kekuasaan, benda-benda yang dipunyai, itu makin hilang. Karena kemudian diganti dengan menikmati hadirat Tuhan senantiasa. Tumbuhnya secara matang. Masuk ke dalam emosi yang gak gampang goyah, jadi emosi yang stabil. Lama-lama Bapak Ibu sekalian, seperti Heno, tubuhnya diubahkan. Seperti Elia, lama-lama tubuhnya diubahkan oleh Tuhan. Gak gampang penyakitan, gak gampang yang namanya pilek, batuk. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah itu kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah apa yang kita punya, kita bagikan kepada orang lain yang tidak punya pengharapan, yang goncang. So, ini adalah seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, Pak. Ya. Pada faktanya sekarang kita menjadi orang-orang yang seperti bagaimana? Orang yang startnya cepat, betet gitu ya. Pokoknya percepatan terjadi, amin, amin. Melesat tiba-tiba, tapi cadangan minyaknya nggak ada. Yang dimaksud dengan cadangan minyak adalah emosi kita nggak stabil. Dan ini butuh kematangan. Ketika seseorang yang percepatannya luar biasa, tapi nggak pernah dilatih dalam goncangan-goncangan seperti itu, maka tingkat kegoncangannya akan semakin keras hingga akhirnya membuat dia jatuh. Jatuhnya nggak ketulungan, jatuh susah bertobatnya. So, mengapa kita diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam rangkaian permasalahan, himpitan yang namanya pergumulan, agar kita dan Tuhan menemukan titik kestabilan emosi itu, konsisten itu, Bapak Ibu sekalian. Dan bagi kita yang terpanggil dalam pembangunan tubuh Kristus, bagi saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian yang sebagai pendoa syafaat, sebagai pengerja, sebagai pemberita Injil, sebagai pengajar, ingat ini. Terutama orang-orang yang diurapi oleh Tuhan untuk satu tujuan tertentu. Harus menjaga diri terhadap goncangan-goncangan emosi dari luar. Agar, yang pertama, tidak mati dibunuh oleh Tuhan dalam perjanjian lama, seperti Saul, seperti Nadab dan Abihu, seperti siapa lagi? Nabi perjanjian lama yang diutus ke Yerobeam. Atau kalau di perjanjian baru, orang tersebut mati diterobos oleh setan. Seperti siapa? Seperti suami istri yang menyerahkan tanah kepada Petrus. Itu siapa ya? Saya lupa namanya suami istri itu. Nah, kemudian yang terjadi, akhirnya Yudas Iskariot pun diterobos oleh setan, menjauhkan dia dari Tuhan dan akhirnya menjadi pengkhianat dalam perjanjian baru. Orang tersebut ternyata enggak sanggup untuk mempertahankan kasih Tuhan dalam dirinya. Bapak Ibu sekalian, hal ini akan kita pelajari lebih lanjut, lebih dalam di malam hari ini. Karena itu,
Mari kita masuk ke dalam materinya. Hati nurani itu isinya apa? Tadi kita bilang hati nurani itu isinya berupa hati lama dan hati yang baru. Hati nurani ini adalah sarana tempat intuisi bekerja. Apa itu intuisi? Dorongan-dorongan yang dikerjakan oleh Allah untuk mengendalikan anak-anaknya. Itu namanya intuisi. Bukannya insting, Pak. Bukan. Insting itu dari jiwanya, dari hawa nafsunya, dari segala macam nyawanya. Tapi kalau ini tempat roh Allah bekerja. Kalau roh Allah bekerja itu lewat intuisi, itu adalah gambaran tabernakel dalam perjanjian lama. Apa itu tabernakel? Bagaimana Allah berjumpa dengan imam yang dikhususkan untuk mendekat kepada Tuhan. Gambaran tabernakel di Ruang Maha Kudus adalah gambaran yang tercipta di dalam perjanjian baru melalui hati nurani atau intuisi bekerja. Itu hati nurani. Kita mesti bedakan antara hati lama dan hati yang baru tadi. Ketika kita punya intuisi, kita punya hati nurani, tempatnya itu ternyata tempat yang dikhususkan untuk Allah bicara dan tidak satupun kuasa-kuasa jahat bisa masuk ke situ. Ini benar terjadi. Ya. Tidak ada kuasa-kuasa roh jahat bisa masuk ke situ. Tapi ke hati manusia yang lama, dia bisa masuk. Jadi kalau ada yang bilang, ini suara Tuhan kepada saya. Nah oke. Itu orang yang bersangkutan mesti tanya dan tanya berulang kali kepada Tuhan. Sampai dengan ia pasti benar itu dari Tuhan. Karena butuh adanya bukti-bukti 2 atau 3 ayat dari firman Tuhan, 2 atau 3 saksi baru perkara sah. Hati lama masih bisa membuat hati kita licik. Betapa liciknya hati. Yeremia 17 ayat 5 ya. Jangan sampai kita punya keinginan-keinginan yang masih kita bawa di hati manusia lama itu. Pak, kalau saya ditegur oleh pendeta, oleh hamba Tuhan, Pak, saya masih tersinggungan, itu gimana, Pak? Itu hati manusia lamanya yang nolak. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat dan merasakan ada aliran-aliran yang baru di manusiamu yang baru, di hatimu yang baru, pasti iya juga, ya benar juga, ya menurut Allah gitu. Pasti ada yang bilang begitu. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa banyak orang Kristen hidup di 2 hati ini. Dan ternyata inilah yang jadi pergumulan semasa hidup di muka bumi ini. Dan banyak orang jatuh bangun dalam dosa karena perkara hati ini. Dan saya mau katakan, asal kita mengerti benar hati lama ini memang jahat dan licik. Dan masih ada. Bersyukur kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengetahui hal itu malam hari ini. Dan kita bisa menanggalkan pikiran-pikiran di dalam hati yang lama. Yuk kita buka di Markus 7 ayat 21. Ini isi dari hati yang lama. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Satu aja Bapak Ibu sekalian masih punya yang begituan, itu hati yang lama yang bicara, bukan hati yang baru. Dan kalau hati yang lama masih bisa beroperasi banyak, kita nggak bisa dengar suara Tuhan lebih banyak Bapak Ibu. Memang ada kalanya dengar sih, tapi terbatas. Suara Tuhan itu bukan berarti kita dengar soal dan tidak, benar atau salah, baik dan jahat. Bukan itu aja Bapak Ibu sekalian. Tapi kita dituntun di dalam pengajaran demi pengajaran. Bayangkan begini. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku pasti mempunyai orang tua, bukan? Kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudariku punya orang tua, apa yang membedakan orang tua Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku dengan Bapak dan Ibu yang lain, orang tua teman-teman yang lain?
Kok Bapak Ibu sekalian bisa mengerti itu orang tua Bapak dan Ibu sekalian? Oh tentu saja Pak, karena beliau lah, mereka lah yang mengasuh saya sejak kecil dan saya mengenal mereka. Nah, itu dia asalnya. Mengapa kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah kita? Karena kita mengenal siapa Allah, siapa Tuhan. Mengapa Allah orang lain kok tampaknya lebih berkuasa, Pak? Nah, itu gimana cara mengenalnya? Bapak Ibu sekalian. Kita masih mengenal seperti begitu keadaannya. Kita bisa mengenal kalau ada orang lain mengatakan pengajaran kamu begini-begini, itu bukan Allah saya. Kamu salah pikir. Saya tahu Allah saya seperti bagaimana. Gak mungkin Allah punya pikiran begitu. Seperti pada hari-hari ini mungkin banyak orang bilang Tuhan memarahi, Tuhan memberikan amarah kepada orang-orang. Ya, itu memang ada ayatnya dalam Alkitab. Tapi datang ke muka bumi untuk menyelamatkan, titik, end of story. Pada hari-hari ini yang banyak berkuasanya adalah roh maut, seperti yang saya bilang. Maka kita sebagai anak Allah dipimpin oleh kuknya Tuhan untuk berdoa. Kalau ada yang punya berkelebihan dalam ekonominya, silahkan bantu yang berkekurangan. Itu bisa kita lakukan untuk kita memperkenalkan siapa Tuhan dengan cara-cara yang kita bisa dan sanggup diatur oleh Tuhan lewat kuknya. Bapak Ibu, kalau sekarang kita mengalami yang namanya masih goyang, masih tidak tahu bedanya suara Tuhan, suara hati kita, bahkan tuduhan-tuduhan itu. Mulai hari ini Bapak Ibu sekalian mengerti ya, ternyata saya masih punya hati yang lama gitu. Nah, maka kalau kita sekarang melihat kenyataannya di dalam 1 Petrus 3:21, juga sekarang kamu diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Baptisan ternyata adalah sarana untuk kita beroleh hati yang baru itu. Apakah saudara-saudara sudah dibaptis? Sudah Pak, sudah, berarti sudah dapat hati yang baru. Tapi banyaknya masih belum aktif. Kenapa? Karena hati lamanya masih bicara. Karena kemudian yang menjadi masalah itu adalah hati lamanya masih suka bicara. Kita lihat dulu ya. Penghalang pertumbuhan rohani seseorang itu karena ada perbuatan daging yang ada dalam manusia lamanya. Karakter, pikiran-pikiran buruk, tuduhan, dakwaan, hati yang penuh dengan pikiran-pikiran yang buruk yang tadi saya bilang. Maka kita harusnya sudah mengenal itu sejak awal ketika kita lahir baru, dibaptis itu tuh kita udah pengenal. Ada yang ngajarin sih harusnya Bapak Ibu sekalian, ada yang memberikan satu batasan-batasan. Apa yang dimaksud dengan lahir baru? Apa yang dimaksud dengan ketika dibaptis itu kita memperoleh hati yang baru? Untuk apa hati yang baru itu diberikan kepada kita? Nah, jangan sampai seseorang pada masa-masa awal, pada zaman lampau, pada zaman gerakan karismatik, menekankan pentingnya orang dibaptis Roh Kudus. Penting sekali, wah gitu. Tapi tahu tidak, seperti orang-orang di Korintus pun mereka ternyata masih bayi rohani. Dan orang-orang di Galatia pun ditegur oleh Paulus. Ternyata masih punya kedagingan juga Bapak Ibu sekalian. Perbuatan dagingnya masih nyata. Pengalaman rohani membangkitkan pada masa itu orang-orang yang bergairah dalam pelayanan, dalam pertumbuhan karunia roh. Seperti pada zaman jemaat di Korintus. Orang-orang juga, orang di Galatia diperingatkan juga oleh Paulus agar tidak memakai kemerdekaan dari Roh Kudus sebagai sarana untuk saling menggigit dan saling menelan. Orang-orang yang berurapan seperti itu namun hidup dalam daging akan jauh lebih berbahaya Bapak Ibu sekalian dari mereka yang tidak pernah mengenal baptisan Roh Kudus. Banyak buku telah dikarang oleh banyak orang tentang bahaya ini dan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Indonesia. Bagaimana kini muncul banyak dukun dari kekristenan
dan witchcraft hadir dalam gereja Tuhan. Karena banyak orang Kristen menerima urapan kuasa Roh Kudus, tapi dagingnya nggak mati. Manusia lamanya nggak mati. Hati lamanya masih hidup. Dan juga hawa nafsunya, dagingnya masih hidup juga. Dan bahkan kemudian ketika mereka masih punya hawa nafsu, masih punya kedagingan, barangkali kita semua masih hidup di dalamnya ya Bapak Ibu sekalian, memakai kuasa Allah, karunia roh, untuk mempengaruhi orang lain atau bahkan memecah belah kesatuan gereja atau tim pelayanan, bahkan rumah tangga orang. Misalnya gini, kata Tuhan kepada saya, kamu mesti bercerai, kamu mesti kawin sama orang ini adalah pilihan Tuhan, kamu tinggalkan istri kamu tinggalkan suami kamu, menikah dengan orang ini perintah dari Tuhan. Tuhan nggak pernah bilang begitu loh. Atau Tuhan pernah bilang pada saya, kamu itu bukan jodoh saya setelah menikah ya, misalnya gitu. Sebenarnya jodoh saya adalah hamba Tuhan yang itu, di alam roh itu jodoh saya. Seperti begitu Bapak Ibu sekalian, nggak bisa sekacau itu kerajaan Allah. Banyak orang aja gitu. Karena apa? Karena memang nggak ada yang ngelatih bagaimana dipimpin oleh Tuhan sungguh-sungguh dengan suara Tuhan. Tanda bahwa kita adalah domba Tuhan, kita mengenal suara Tuhan, bukan? Dan suara Tuhan itu kita mesti tahunya dari Tuhan. Bagaimana Tuhan pimpin, bagaimana Tuhan ngajarin kita sejak kita lahir baru. Permasalahannya adalah ketika kita lahir baru, kita dituntun kemana? Kepada siapa kita belajar? Ada memang hamba Tuhan yang menjaga kita, kakak rohani kita untuk menjaga kita agar kita benar-benar hidup dalam pimpinan Roh Kudus sementara waktu. Kemudian setelah masanya tiba, kita mungkin pelayanan. Mungkin pelayanan untuk apa? Untuk kita belajar mengenal suara Tuhan lebih dalam lagi dari pribadi orang yang kita temui. Pengalaman-pengalaman rohani, orang-orang konseling kepada kita, baru kita bisa mengerti, oh ternyata begitu ya, oh ternyata begini ya. Kemudian kita menjadi orang yang mengerti ketika kita mengalami itu, kita masih banyak kekurangan. Kita masih punya hati yang lama yang masih berfungsi. Someday Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mengerti dan memahami ini, akan mengalami seperti apa yang saya alami. Hati yang lama masih bisa berfungsi loh. Tubuh yang lama masih bisa memanifestasikan hawa nafsunya, pikiran-pikiran jahatnya. Ini bukan dari setan, bukan, tapi dari manusia lamanya. Itu sebabnya maka saya mengulang kembali apa yang saya bagikan kemarin. Bahwa syarat bagi kita mengalahkan kematian dan maut dan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah bahwa kita tidak mempunyai hawa nafsu lagi, agar kita tidak mungkin berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. Kalau kita akan bilang begini, Pak, gak mungkin Pak kita hidup tanpa dosa. Kan kita mah lemah. Iya, kita dan tabiat manusia lama itu lemah, karena tabiat manusia itu adalah dari daging dan hawa nafsunya. Tapi kenyataan ini akan membuka paradigma kita. 1 Yohanes 3:9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Cannot sin, nggak bisa berbuat dosa. Siapa yang nggak bisa berbuat dosanya? Benih ilahinya, Tuhannya nggak bisa berbuat dosa. Tuhannya di mana? Di hati kita, dalam roh kita. Jadi kalau kita masuk ke area sini, pikirkan Tuhan. Apa yang kira-kira Tuhan lakukan di masa-masa ini kalau Tuhan diperhadapkan pada pergumulan ini, pada masalah ini? Dia akan jawab. Mengapa? Ia telah melintasi segala langit, segala hambatan, rintangan, bahkan ia pernah mengalahkan maut. Pernah mengalahkan kematian. Ia pernah mengalami siksaan sampai dengan
kritik, bagaimana kemudian ia digantung di kayu salib, ia ditolak, dianiaya pernah, dihujat pernah, dihina pernah. Apalagi kepedihan manusia yang sudah ia alami. Semuanya ia sudah alami semua. Hingga semua, kalau percaya kepada Tuhan, segala macam yang membuat mungkin orang itu berbuat dosa dan masuk ke neraka, sudah diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib. Oleh perbuatan ketaatannya kepada Allah. Sekarang bisa kita katakan gini, potensi untuk kita masuk seperti Kristus itu udah ada. Karena ada apa? Ada benih ilahinya. Bukan karena kemampuan kitanya untuk kita tidak berbuat dosa. Bukan sama sekali. Kemampuan kita memberkati orang, kemampuan kita mengampuni orang, kemampuan kita untuk tetap stabil, konsisten, mengatasi semuanya, permasalahan semuanya itu kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang ngambil alih tubuh roh kita, hati kita, keberadaan diri kita. Mengerti Bapak Ibu sekalian? Pembahasannya akan semakin dalam. Tenang, kita akan semakin dalam. Terus lebih dalam lagi ya. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai hati nurani yang murni, Pak? Bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Nah, ini rahasianya. Dalam Kisah 24 ayat 16, ini Paulus yang bilang, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Apakah kita punya hati nurani yang murni? Jawabannya adalah kita percaya setelah lahir baru kita punya hati nurani yang murni. Pasti percaya. Amin. Tapi apakah sudah difungsikan? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kita masih jawab masing-masing bersama-sama dengan Roh Kudus. Apakah sudah difungsikan? Barangkali belum maksimal. Dan semuanya pasti belum maksimal. Mengapa? Karena perjuangan tingkat kedua sekarang setelah kita lahir baru, kita mengerti. Ketika kita mengerti, kita sekarang sudah dipimpin ada oleh suara Tuhan. Ternyata manusia lamanya masih ada. Pernah dibilang begini sama saya, Pak, kenapa setelah saya tahu banyak kebenaran, kok jadi saya makin serba banyak gak boleh ya, Pak? Kok saya semakin banyak menemukan hambatan-hambatan, Pak? Kok hidup saya makin susah, Pak? Kenapa ya, Pak? Bapak Ibu sekalian, itu terjadi karena ada pergolakan manusia lama kita yang masih ingin dipuaskan keinginannya. Mengapa? Karena kita secara pribadi kita tuh masih egosentris. Kesadaran seseorang lah yang membuat kita masuk ke dalam hidup yang dipimpin oleh kuknya Tuhan. Kesadaran bahwa kita tuh mengasihi Tuhan lah yang membuat kita bisa lewat dari masa-masa itu. Tingkat perjuangan kedua seorang Kristen, seorang anak-anak Allah adalah ia harus tahu kemudian manusia lamanya masih ada, pikiran-pikiran lamanya masih ada, dan ia masih punya hawa nafsu untuk berbuat dosa. Kalau itu semua sudah disingkirkan, apakah masih mulus, Pak? Enggak juga, Bapak Ibu sekalian. Kita masih punya ancaman-ancaman dari luar. Berupa apa? Apakah dari luar itu bisa membuat kita goyah? Punya keinginan kembali, keinginan daging kembali, keinginan hawa nafsu kembali. Yang tadi saya bilang, kebahagiaan kita ditentukan oleh orang lain juga. Orang lain sukses, kaya raya, kita gini-gini aja gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali kita begitu membandingkan kita dengan dunia, kita menjadi orang dunia kembali. Kalau kita punya hati yang murni, benar-benar fungsikan itu. Paulus pun pernah bilang begitu dalam Kisah Rasul tadi ayatnya. Pak, jadi apakah sekarang hati nurani itu bisa berfungsi untuk Tuhan bicara di situ? Ya. Kita mesti mengenal di hati nurani itu ada intuisi. Bagaimana setiap hari Tuhan bicara, bagaimana Allah Bapa setiap hari bicara, setiap saat Dia bicara untuk menuntun kita masuk ke dalam rencananya, dan kita berbuat sesuatu hal apapun itu yang dipandang baik oleh Dia. Satu Timotius
1 ayat 18, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dengan nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ingat batasannya ya, saya ulangi lagi ya. Ini batasannya. Hati yang lama munculnya tuduhan. Kamu sih ikut yang begituan, jadi aja tuh. Itu siapa yang ngomong, Pak? Hati lama kita yang bicara. Dakwaan, apa yang kamu pernah lakukan dulu? Tuh, gara-gara itu tuh, dakwaan. Prasangka, orang ngomong apa di status Facebook, tersinggung. Misalnya gitu ya, orang ngomong status di Facebook apa, itu kayaknya buat saya tuh. Orang yang tersinggungan begitu tuh punya prasangka. Asumsi. Oh barangkali itu ngomong kepada saya, tuh ngomong orang buat negur saya. Awas lu ya, itu asumsi. Beban dan tekanan, beban hidup, tekanan-tekanan masalah, itu bukan dari Tuhan, tapi dari hati lama. Bapak Ibu sekalian, kalau hati baru bicara soal tanpa tuduhan, tanpa dakwaan, tanpa prasangka, tanpa asumsi, tapi kebanyakan soal dari Tuhan, dipimpin masuk ke dalam seluruh kebenaran, dipimpin dalam ketaatan. Rangkaian ketaatan itu apa? Untuk kita lakukan apa yang semestinya. Dan saya mau katakan, ngikuti kuk Tuhan itu biasanya sangkali daging. Kalau yang gak enak-enak buat daging itu berarti kuk Tuhan itu. Biasanya gitu. Hasil dari kemudian Tuhan pimpin kita masuk ke dalam jalan-jalan hidup itu adalah kita dilatih di dalam damai sejahtera. Kita dilatih dalam buah roh. Dan kita dilatih dalam sukacita yang sesungguhnya yang dari Tuhan. Itu bedanya ya, bagaimana kita melatih hati nurani. Nah, Pak, jadi yang dimaksud dengan orang yang bebas dari tuduhan dan dakwaan itu seperti bagaimana Pak ciri-cirinya Pak? Nah, kalau hati nurani kita memang betul-betul bebas dari tuduhan dan dakwaan, kita sudah mengarah kepada kehidupan yang benar. Mengapa? Karena ketika kita punya hati nurani yang bersih seperti itu, yang murni seperti itu, Tuhan akan pakai kita lebih banyak pada orang-orang bermasalah. Kok pada orang bermasalah, Pak? Ya. Tuhan akan menuntun kita kepada orang-orang bermasalah agar Tuhan menunjukkan apakah engkau masih punya nggak hati seperti mereka itu. Ini bukan soal pengadilan atau penghakiman. Jadi kita menghakimi orang-orang, enggak. Pada faktanya ketika kita melayani tubuh Kristus, yang kita temukan adalah banyak sekali dari diri kita yang mesti diperbaiki, disempurnakan. Bukan tubuh Kristusnya, tapi kitanya, Bapak Ibu sekalian. Itu fungsinya Tuhan tuntun kita untuk dalam kuknya Tuhan. Jadi kalau kita di mimbar pointing fingers gitu, menunjuk kepada jemaat gitu, kalau kita mengajar orang-orang penuh dengan penghakiman, penuh dengan dakwaan sebagainya, salah Bapak Ibu sekalian. Yang benar adalah ketika koreksi terjadi, yang pertama dikoreksi dan berubah adalah hati kita dulu. Kebanyakan hati kita dulu. Agar apa? Pancaran Tuhan yang ada di dalam hati kita semakin besar. Nah, hati nurani yang bersih menyebabkan iman yang terus-menerus bertumbuh. Yang menyembunyikan suara hatinya yang menuduh terus-menerus akan mengalami kemunduran dalam bersekutu dengan Tuhan. Dan imannya mengalami kemerosotan karena tuduhan-tuduhan suara hati tak dapat dipadamkan dengan dalih apapun atau ditutup-tutupi dengan berbagai aktivitas rohani yang lain. Mungkin barangkali kita dulu berpikir bahwa sekarang hambatannya adalah kita masih punya masa lalu yang belum beres bersama-sama dengan Tuhan. Belum beres, udah tobat sih, udah. Tapi kadang-kadang suka muncul keinginan-keinginan itu. Itu udah beres atau belum? Coba kita lihat Kolose 2 ya.
Kolose 2 ayat 14. Ayat 13 deh. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Allah ngampunin segala pelanggaran kita, lalu Allah membangkitkan kita. Artinya apa? Posisi kita dikembalikan kepada posisi yang benar, yaitu sebagai anak Allah, bukan sebagai hamba dosa. Tahukah kita ketika Kristus mati, Ia telah menyatakan semuanya harus mati. Mati apa? Lamanya, sejarah manusia lamanya masih habis. Boleh nggak boleh hidup lagi Bapak Ibu sekalian. Tapi kok ternyata setelah kita terima kebenaran itu kok masih ada lagi? Berarti kita sebelum sepenuhnya mati. Mengapa? Ini dia. Kita belum sepenuhnya mereveal atau mengungkapkan kita tuh udah berubah. Kita tuh ingin diubahkan Tuhan. Kita masih menyimpan bagian-bagian yang kita anggap sayang di hadapan Tuhan. Dan di antara itu semua adalah sejarah manusia lama kita. Bahkan perbuatan dosa kita di masa lampau. Firman ini katakan, Alkitab mengatakan dalam Kolose ini, Allah akan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia kalau Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Bagaimana Ia bisa mengampuni segala pelanggaran kita? Kunci pintu. Yaitu ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi Tuhan pada 2000 tahun yang lalu itu menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Itu dulu 2000 tahun lalu Tuhan memakukan segala pelanggaran kita. Pak, tapi kan masalahnya 2000 tahun lalu saya belum lahir. Benar. Nah, katakanlah kita lahir di tahun 40, tahun 50, tahun 70, tahun 80. Kira-kira begitu ya, katakanlah begitu ya. Dan kita lahir baru di tahun 2018, 2016, atau 2000 sekian. Dari tahun kita lahir sampai dengan kita lahir baru, ada 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan sebagainya. Sudahkah setiap perbuatan-perbuatan kita sudah bereskan bersama-sama dengan Tuhan di kayu salib? Karena kalau kita tidak memakukannya bersama-sama dengan Tuhan di kayu salib, itu surat utang masih ada Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berbuat dosa dan berbuat kesalahan, sejarahnya masih ada, tercatat dalam satu kitab perbuatan sejarah kita semasa kita hidup. Ia akan ampuni, akan bereskan, dan itu akan ditiadakan kalau kita minta ampun. Pak, masih persis begitu Pak dosanya, mana mungkin saya ingat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ternyata ingat ketika kita berhadapan dengan orang yang nyebelin, Bapak Ibu sekalian, ternyata orang nyebelin itu diperuntukkan untuk kita bertobat. Mengapa kita bisa membuat orang itu menyebalkan? Berpikir bahwa kita punya satu pikiran bahwa orang itu menyebalkan, nyebelin banget sih gitu ya. Mengapa? Karena kita punya asumsi yang salah. Karena kita punya tabiat yang salah. Mengapa? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, inilah yang dikatakan oleh Yohanes. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang huruf besar, Allah, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengapa dikatakan Ia setia dan adil dan kita yang ngakui dosa?
Karena Ia setia, hendak membereskan kita dengan sepenuhnya, membuat kita sempurna, tanpa cacat celah, tanpa noda, tanpa aib, tanpa kerut, tanpa kesalahan-kesalahan di masa lampau yang membayang-bayangi kita. Itu karena sebabnya maka banyak orang yang didakwa dan dihukum oleh si kuasa-kuasa jahat karena belum beres masalahnya dengan mereka. Belum diampuni dan dibangkitkan oleh Allah hingga kita menjadi anak-anak Allah sepenuhnya. Maka kita dibereskan lewat pengalaman hidup kita bersama-sama dengan kuknya Tuhan. Maka kita bisa mengaku dosa kita. Oh, ternyata saya salah ya. Mengapa saya punya pikiran begini Tuhan? Tolong selidiki, gimana kok saya bisa begini? Mungkin di mungkin di waktu itu kita meminta doa gitu sama Tuhan, ternyata Tuhan tunjukkan, kamu waktu kecil misalnya pernah mengutuki orang tua, pernah membenci orang tua hingga menginginkan orang tuamu mati, hingga engkau punya hubungan yang buruk dengan setiap pendeta. Orang-orang menasihati kamu, biasanya mereka pasti akan kau hakimi dengan perkataan yang salah karena kau punya luka batin sejak saat itu. Oh, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pada akhir-akhir zaman ini mengalami hal yang begitu, diproses oleh Tuhan lewat masalah-masalah yang gak kunjung selesai masalahnya, berbahagialah karena Ia setia dan adil. Ia adil agar kita punya keadilan dari Allah dan dibentengi oleh kuasa dan juga perlindungan Allah agar kita tidak disentuh oleh kuasa-kuasa si jahat. Satu hal yang membuat kuasa-kuasa jahat bisa merongrong hidup kita karena adanya pelanggaran-pelanggaran itu. Sekarang kita mengerti kenapa Allah sebut setia dan adil, dan ketika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari kejahatan. Katakan amin. Kalau kita terus-terusan dengan Tuhan seperti begini, Bapak Ibu sekalian, hati nurani kita akan terpancar. Hubungan yang erat dengan Tuhan itu terpancar di dalam hubungan kita dengan orang-orang lain juga. Kita mempunyai cara pandang yang rohani, cara pandang yang menilai segala sesuatu dengan rohani, nggak gampang goncang dengan omongan asumsi orang lain. Kita menjadi orang yang stabil, nggak terlibat dalam hati orang lain juga. Kita punya pandangan yang sesimpel itu dengan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana kalau ternyata ada orang yang nuduh kita, Pak? Hati nurani yang murni amat penting bagi kesaksian hidup kita terhadap orang luar. Salah faham atau fitnah orang akan dapat diubah menjadi sesuatu yang baik karena perilaku yang selalu baik akibat hati nurani yang murni. Orang boleh fitnah karena orang masih punya pemikiran, cara pandang menurut mereka paling benar, itu mereka kita mesti hargai ya. Tapi kan itu fitnah, Pak. Fitnah itu kan jahat, Pak. Iya, betul. Tapi orang itu kan punya pandangan sendiri. Kita nggak bisa pengaruhi orang banyak-banyak lah. Nggak bisa. Kalau pakai hati manusia mereka yang lama, nggak akan mungkin bisa, Bapak Ibu sekalian. Kita ngubahin orangnya masih punya hati yang lama, nggak akan bisa. Sukar untuk merubah orang seperti itu. Nah, tapi karena kitanya sudah murni di depan Tuhan, kita punya hati yang murni, kesalahpahaman dan fitnah akan juga bisa dinilai oleh orang lain yang kenal sama kita. Hingga kita nggak usah menjustifikasi kita di depan orang-orang atau membuat orang-orang menjadi teredukasi oleh karena omongan kita gitu. Nggak usah, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Sebaliknya, hati nurani yang buruk tak mungkin dapat disamarkan atau dikamuflase oleh perbuatan-perbuatan yang seolah-olah baik. Satu kali kelak, kemunafikan kita akan terbongkar. Ya. Ngerti ya? Manusia lama, manusia baru, hati lama, hati baru. Kalau kita masih hidup di dua dunia dengan dua hati yang berbeda itu, kita menjadi orang yang hidup di dua dunia. Kadang baik, kalau orang-orang nggak tahu bahwa kita
ada di satu lingkungan begitu dan nggak ada orang lain, kita menjadi orang yang munafik atau orang yang jahat. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari itu semua? Gambar tentang diri kita selalu terpancar keluar dari keadaan hati kita. Di dalam dunia kerajaan Allah, mereka yang sensitif atau yang terbuka pengertiannya akan dapat melihat keadaan hati kita dengan melihat gambar diri kita yang memancar keluar seperti setiap saat. Dengan cara apa sih sebetulnya orang-orang bisa memandang kita itu ini punya pengertian yang berbeda nih? Karena kemudian yang kita pancarkan tuh kebanyakan apakah memberkati, membuat orang lebih tenang, atau malah membuat orang jadi lebih takut, gentar, cemas, atau kok kayaknya orang ini ada kebutuhannya yang ngomong begitu gitu ya. Karena nggak nangkep begitu Bapak Ibu sekalian. Atau kok nyinyir terus ya, apakah lukanya penuh dengan luka sama siapa ya? Atau tertekan atau sedih, gampang takutnya gitu. Atau punya keinginan hidden agenda gitu, keinginan yang tersembunyi ingin disampaikan kepada orang, sering kali nyindir, nyerempet ngomongin ke soal kebutuhan pribadinya, atau orang tersebut ngomongnya ceria, penuh sukacita, atau banyak berkat-berkat yang diucapkan, itu muncul di alam roh seperti aura, seperti satu lingkup yang meluas hingga memberkati banyak orang. Hingga ketika orang-orang itu kemudian terpisah dengan kita, pulang ke rumahnya, kok seperti saya itu misalnya gitu ya, bertemu dengan orang tadi, kok saya lebih bahagia ya, kenapa ya bisa berubah hati saya kalau ngomong sama dia. Itu tanda kita membiarkan hati nurani kita dibuka kepada banyak orang. Tiap kata buruk yang dilontarkan kepada kita oleh orang lain, bila tidak kita waspada, akan menghasilkan luka-luka, kepahitan, kekecewaan, dan berbagai goresan atau luka menjadi warna busuk di hati kita. Perkataan-perkataan orang lain tidak menjadikan satu kebenaran di hati kita, di hati nurani kita. Tapi, ingat, kita pun berhak untuk ditegur secara lemah lembut oleh orang yang ada di atas kita, oleh gembala kita, pendeta kita, oleh kakak rohani kita. Mereka memang ditugaskan untuk membentuk kita, asal kita punya panggilan ke situ dari Tuhan. Kita ditujukan ke gereja apa, ke gereja mana, ke hamba Tuhan siapa, kakak rohani siapa, ke pendeta siapa. Kita kemudian akan mengalami submission kepada mereka. Ini penting. Karena meskipun mereka menegur, mereka menasihati, karena hati lamanya nggak berfungsi lagi dan banyak didiamkan, bahkan hilang, misalnya gitu ya. Tapi yang nerimanya manusia baru. Manusia baru ini kan seringkali ingin bertumbuh. Ketika orang itu menegur atau menasihati, karena nyampainya di hati yang baru, ini orang akan dibangun. Akan paham, apalagi orang ini udah dipercaya oleh kita gitu. Oh, dia ngomong begitu tuh membangun saya sih. Jadi saya nggak sakit hati, memang betul tuh. Apa yang diucapkan benar tuh, kebutuhan saya tuh. Hati kita akan gampang menerima didikan. Nah, dengan kita berdiam diri banyak-banyak di hadirat Tuhan dan membiarkan urapan kasih-Nya menyembuhkan atau membenahi keadaan hati kita, maka gambar diri kita akan dijadikan indah setiap hari oleh Tuhan. Sama seperti seorang berdiri di hadapan kaca dan berhias setiap hari. Kita akan nampak elok sepanjang hari, bukan saja secara fisik saja, tapi terutama secara rohani juga. Itu adalah salah satu cara memelihara hati nurani kita selalu dalam keadaan murni. Amsal 4:23, jagalah dirimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Waspada hati yang lama dan hati yang baru, tabiat yang lama dan buah roh, beban, tuduhan, dakwaan, dan juga kuk. Itu bedanya ya. Yang satu manusia lama, satu manusia baru. Kita masih ikut yang mana? Maka kita masih waspada terus. Dari situlah terpancar kehidupan. Kisah 2:3-1, sebab sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama Paulus berkata, saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dalam hati nurani yang murni dari depan Allah.
Ya. Bapak Ibu sekalian, nangkep ya pelajaran pada malam hari ini kita akan banyak ngomongin soal yang namanya hati kita. Bila hati nurani kita dibersihkan dengan darah Yesus, di hari pertama ya, dari pertama kita lahir baru, kita akan menerima hati yang baru. Tapi dari Yesus itu hanya di hari kita lahir baru, dan selebihnya kita minta Roh Kudus mengaktifkan air hidup yang memancar keluar, yang mentahirkan hati kita. Air hidup. Air itu firman. Apa itu air hidup? Firman yang keluar dari hati yang baru, yang memancar keluar menjadi aliran-aliran air yang hidup. Nah, jadi segala kenajisan yang nempel di hati yang lama itu dan hati yang baru dan dalam jiwa itu disucikan dan dikuduskan oleh air hidup. Air hidup ini ketika kita menerima Tuhan berfungsi aktif sepenuhnya kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan sebanyak apa kita mendengar Dia bicara, firman itulah yang menguduskan kita. Cepat jadi, cepat tercipta di alam materi. Roh Kudus akan lebih mudah mengajar kita karena suaranya tidak banyak dikotori lagi dengan suara-suara roh jahat atau keinginan daging. Sebentar Pak, suara roh jahat muncul dari mana Pak? Hati manusia lama. Tadi kan kata Bapak, di dalam hati yang baru itu nggak mungkin ada roh jahat masuk, betul? Karena tabernakel hanya dikhususkan bagi imam besar. Tapi ini roh jahat. Ingat, manusia lama dengan hati yang lama itu semua isinya jahat. Siapapun dia. Kalau belum dengan ganti hati yang baru, siapapun dia hatinya jahat. Orangnya jahat. Saya nggak peduli dia bisa doa panjang-panjang, doanya berurapan, saya nggak peduli Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika masih punya hati yang lama, engkau masih jahat. Hati yang licik. Kita semua masih punya hati yang baru. Dan hati yang baru ini memang gak bisa ditembus. Nah, kalau ternyata hati yang lama itu masih ada, yang terjadi adalah disusupi oleh kinan-kinan si jahat diantaranya, berupa hawa nafsu. Biasanya, kinan si jahat selalu ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Ciri-cirinya gampang, dideteksi dengan gampang. Malas baca Alkitab, malas dengar nasihat dari orang lain, malas untuk ditegur. Kalau ditegur langsung amarahnya meledak, gengsinya naik, emosinya tinggi, pride-nya keluar. Pride itu apa? Martabat, harga dirinya tiba-tiba nggak terima gitu ya. Jadi lalu kemudian secara fisik ciri-cirinya adalah malas mandi. Ya betul, malas makan, pengennya tidur terus. Ya, pokoknya menjauh dari Tuhan. Tapi Pak, betul nggak itu kalau malas mandi dan pengen tidur terus itu dari roh jahat juga? Coba aja rasakan apa kemudian yang terjadi. Pasti kepala kita gampang terhimpit oleh seperti batu yang menyesakan gitu hingga leher kita sakit, punggung kita seperti dibebani dengan berbagai macam beban. Kita seperti menanggung beban yang gak harus kita pikul dan pinggang kita sakit. Itu tanda-tanda serangan roh jahat Bapak Ibu sekalian. Ya. Walaupun demikian, tetap jangan mendengarkan suara hati kita sendiri karena Roh Kuduslah yang mempunyai jawaban Anda. Roh Kudus menyimpan di dalam hatinya semua kebenaran yang didengarnya dari Tuhan dan Tuhan Yesus mendengarnya dari Allah Bapa. Roh Kudus mentransfer hal-hal itu kepada hati kita dalam bentuk pengertian dalam pengurapannya. Bila pengurapan kita semakin tinggi, intuisi kita akan semakin jelas. Bahkan kita dapat membedakan mana suara Bapa, mana suara Tuhan Yesus, dan mana suara Roh Kudus. Menarik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kadang-kadang kalau kita sering kali menangkap suara Roh Kudus kan bukan ya anakku gitu ya. Mungkin ada yang begitu. Tapi kebanyakan apa yang saya dapat dari orang-orang yang cerita pada saya,
Mereka melihat ada gambar-gambar di alam roh, ada gambar soal air mancur, ada gambar soal bunga, gitu. Ada gambar-gambar soal kalung. Nah, terserah di hari pertama tuh Roh Kudus ngajarin apa kepada setiap orang. Ada kalanya lambang-lambang. Ada kalanya berupa gambar-gambar. Ada kalanya berupa perkataan-perkataan yang jelas. Ada kalanya ada ayat-ayat tertentu dalam Alkitab. Bebas, semuanya Bapak Ibu sekalian, terserah dia. Ya, bisa ke semuanya, bisa banget Bapak Ibu sekalian. Nah, nantinya kelak kita akan diajarkan lebih dalam soal siapa dia. Yunus 14:26, tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya minum dulu. Roh Kudus akan mengajar apa yang telah Tuhan pernah katakan. Minggu yang kemarin saya bagikan bagaimana cara mendengar rema. Banyak baca pengetahuan. Artinya bukan banyak baca buku, banyak baca ayat-ayat dalam Alkitab. Jadikan itu sebagai tuntunan bagi Roh Kudus untuk menuntun kita. Dari banyak baca ayat itu, kemudian Roh Kudus akan tuntun kita ke ayat-ayat yang lain agar kita bisa mengenal bagaimana tuntunan terjadi. Ya. Oh, saya mau doa dulu nih, kebetulan ada Ibu Ruth yang sedang menonton. Bapak Surgawi, Engkau memberkati Ibu Ruth luar biasa dengan segala umur yang panjang, berkat-berkat-Mu yang melimpah, berkat rohani dan berkat jasmani. Engkau berikan pelayanan mulai kepadanya di akhir-akhir zaman ini, dan Kau nyatakan kuasa-Mu terjadi atas kotanya, atas bangsanya, atas suku bangsanya, atas wilayahnya, tempat tinggalnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau taruh lapar dan haus akan firman-Mu, dan Engkau tundukkan di bawah kaki Kristus semua suku bangsa, semua orang-orang yang di sekitarnya, agar siapapun yang berkenalan dengan dia, Engkau berikan kesempatan untuk dia mengajar di kotanya dia tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus tergenapi dan terjadi dalam kehidupan. Selamat ulang tahunnya Ibu Ruth. Tuhan berkati. Yunus 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Menarik. Roh Kudus mentransfer hal-hal yang ia dengar dari Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus, apa yang ia punya dari Bapanya. Kemudian bagian Roh Kuduslah yang memberitakan kepada setiap anak-anak Allah, kepada kita, apa-apa saja yang kita miliki bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kuncinya ada dalam diri Roh Kudus. Nah, kalau kita sambungkan dari pelajaran 2 hari dan 3 hari sebelumnya, saya pernah bagikan begini. Kekuatan peperangan rohani orang Kristen atau anak-anak Allah terletak dari istirahatnya bersama dengan Tuhan. Apa yang telah Tuhan lakukan bagi dia, bagi kehidupannya. Sejauh mana apa yang Tuhan lakukan? Oh, Tuhan lakukan semuanya. Tapi apakah kita menyadarinya? Apakah kita sadar? Apakah kita sadar bahwa Tuhan sudah mengalahkan maut? Tapi kan saya belum, Pak. Nah makanya, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita masih belum sadar? Nah, caranya gimana, Pak? Caranya adalah Roh Kudus menceritakan itu lewat hati yang baru. Kalau ia ceritakan lewat hati yang lama, kita nggak akan dengar. Kalaupun kita dengar, kita akan gampang mendebatnya, menolaknya, bahkan mendukakan hatinya, atau bahkan mengabaikannya. Ngerti? Roh Kudus
dan Tuhan Yesus dan bahkan Allah Bapa hanya bisa bicara lewat hati yang baru lebih banyak. Hati yang lama mereka terbatas mengajarkan hanya sebatas ya dan tidak, boleh atau jangan. Itu cara lama, kayak buang undi itu. Ngambil di effort. Oh iya, oh tidak, oh maju, oh mundur gitu. Cuman itu seperti begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kita harus memahami pikiran Allah. Loh, pikiran Allah emang bisa dipahami Pak? Nggak bisa. Setelah kita memahami, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberitakan keinginan-keinginan Allah. Ia sedang mentransfer keinginannya. Bahkan pikiran-pikiran yang tersembunyi berupa kerinduan-kerinduannya. Kita tak dapat melayani Allah dengan memakai ide, gagasan, dan rancangan kita sendiri. Setinggi-tingginya pikiran manusia tetap adalah pikiran duniawi. Itu tak pernah memuaskan hati Allah. Kita hanya dapat berkenan kepadanya bila kita menerima pikiran-pikiran Dia. Amin. Sekalipun kita berpendidikan tinggi-tinggi sekalipun, pikiran hasil pendidikan itu pun tak pernah mencapai pikirannya Allah. Allah tidak didefinisikan lewat pengetahuan kita yang banyak-banyak, berapa banyak kita banyak baca buku, berapa banyak kita baca Alkitab bolak-balik. Nggak bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Itu sarana saja. Tapi untuk mencapai isi hati Allah, lewat Dia. Sedalam-dalamnya manusia merenungkan, bermeditasi, sekalipun hasilnya hanya filsafat manusiawi belaka saja. Karena itu, kita perlu mendengarkan Dia lewat intuisi di hati yang baru, di hati nurani, yaitu pernyataan Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menarik. Ini yang terbaru yang sedang saya geluti sepanjang 2 minggu ini. 2 minggu di karantina. Ini saya dapatkan. Suatu kali saya dapat satu artikel. Pernah nggak Bapak Ibu ngalamin tiba-tiba Bapak dan Ibu bisa bermain piano dengan fasih, teng gitu. Padahal nggak pernah belajar piano. Tapi ada satu orang, waktu itu ia terbentur kepalanya. Saya lupa namanya. Saya nanti akan bagikan di acara ini kelak. Tiba-tiba ketika ia dirawat di rumah sakit terkena goncangan di otaknya, pada saat dia di rumah sakit dalam keadaan sadar atau tidak sadar, di tengah-tengah itu Bapak Ibu sekalian, ia melihat ada bayangan hitam dan putih, hitam putih itu beriringan, teng. Dia nggak tahu itu apa. Dan amazingly ketika ia pulang ke rumah dan bermain ke rumah temannya, nah, tiba-tiba ia mendekati piano itu, kemudian ia memainkan musik dengan mudahnya, dan alunan musik itu seperti apa yang ia lihat waktu ia dalam keadaan tidak sadar, antara tidak sadar dan sadar itu. Ternyata ada kemampuan otak seperti begitu Bapak Ibu sekalian, sangat jenius tanpa secara kecelakaan. Ini aneh. Kok bisa begitu ya? Bisa. Nanti saya akan bagikan di acara ini. Ini rahasia otak. Orang-orang di dunia kan ngomongnya soal otak ya. Sebaliknya ada otak yang sangat jenius sejak lahirnya. Di India tuh banyak orang jenius. Umur 15 tahun udah bisa master, bergelar master. Nanti saya akan bagikan juga di pertemuan ini. Bukannya satu orang, tapi kakak beradik, laki-laki dan perempuan. Yang satu di bidang matematika, satu di bidang seni dan budaya. Dua-duanya master pada usia muda. Lalu kasus yang ketiga, kok ada orang punya pattern psikopat, dan orang-orang psikologi menyelidiki ini, pattern otaknya kok seperti pembunuh. Kemudian menyelidiki, ternyata ini muncul dari pertama kali dari seorang pembunuh yang namanya Ted Bundy. Mungkin ada yang pernah mendengar Ted Bundy ya, membunuh dengan kejam. Ternyata otaknya itu punya satu mekanisme seperti begitu. Ini ciri-ciri orang psikopat. Dan ciri-ciri orang psikopat itu biasanya punya tingkat intelijensinya yang stabil, yang bagus, punya kepribadian yang menarik sebagainya. Tapi itu otaknya beda dengan otak normal, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari 3 perkara ini,
orang dunia melihat, oh ternyata banyak orang bisa begitu ya, dilatih otaknya. Kalau kita lihat sekarang, ternyata dengan lebih mudah kita bisa dapati orang punya manusia, orang punya hati yang lama dari manusia lamanya, semuanya jahat. Kalau orang punya manusia hati yang baru, ada dua kemungkinan nih, hati yang baru itu masih ada nggak yang namanya hati manusia yang lamanya? Masih ngomong situ nggak? Masih ngomong-ngomong situ nggak tuh? Nah, kalau kita punya hati nurani ya, apakah ada yang lamanya atau yang barunya yang dominan? Nah, Bapak Ibu sekalian, lama kelamaan nanti dunia akan mengenal pelajaran seperti ini kelak. Nah, saya harapkan Bapak Ibu sekalian yang mendengar acara ini akan jadi pelopor bagi banyak orang, ternyata tahu gitu, oh ternyata begitu ya, alkitabiahnya ada ya, secara alkitabnya bisa ya kita ketahui kebenarannya. Banyak orang di luar sana menyelidiki tentang otak saja, nggak bisa menyelidiki soal hati nurani, soal rohani, spiritual. Banyak orang nggak ngerti itu, Bapak Ibu sekalian. Saya pun masih belum terlalu banyak sih sebetulnya, tapi saya mau belajar gitu loh. 1 Korintus 2 ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Mereka kalau mengenal hikmat Allah, gak mungkin menyalibkan Yesus. Mereka kalau mengenal Allah sekarang ini, gak mungkin ada orang bilang itu mah pelajaran aneh, pelajaran gak mungkin, mana mungkin kita bisa memberkati orang yang jahat kepada kita, gak mungkin. Saya gak mau mengampuni orang lain, itu gak mau. Orangnya jahat banget sama saya gak mau rugi. Nah itu Bapak Ibu sekalian, banyak orang menolak ini kan. Nah, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah muncul, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, hal rohani ya. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hati yang baru, manusia yang baru, ketika kita mendapati ini dari Allah, di tempat yang tersembunyi itu, Allah menyatakan isi hatinya, agar kita kemudian diperbaiki posisi kita di depan Allah sebagai anak, bukan sebagai hamba yang gak banyak tahu, tapi berdampingan dengan Allah, jalan dengan Allah di muka bumi ini, agar kita memahami, oh dia punya rencana begini, saya mesti ikut rencananya dia, saya gak boleh jadi oposisinya dia. Karena sekali saya jadi oposisinya dia, gawat ini. Ini berharga buat saya. Posisi ini berharga. Dan kalau kita udah sadar bahwa posisi itu berharga, dunia dan segala kemegahannya itu sudah gak menjadikan diri kita tertarik lagi kepada mereka. Mengerti Bapak Ibu sekalian? Posisi itu nanti akan diberikan kalau kita mau buka hati. Sungguh-sungguh buka hati. Oke. Allah itu ingin dikenal. Allah yang berdiam di tempat yang tak terhampiri, yang pikirannya jauh seperti di langit dan bumi dengan pikiran-pikiran manusiawi kita, ingin memberitahukan seluruh isi hatinya kepada kita. Untuk ini, Ia mengirimkan anaknya turun ke dunia menebus dosa-dosa manusia, lalu memberitakan rencananya melalui pemberitaan Injil. Dan bila seorang buka hati, kita membuka hati baginya, Ia masuk ke dalam hati orang itu, membawa Roh Kudus yang melahirkan roh yang sudah mati menjadi baru, kemudian hidup lagi, mampu mendengar suaranya. Lalu Ia melalui ilham roh berbicara ke dalam hati orang yang percaya itu dan
menerangkan segala sesuatu yang ada dalam diri hati Allah. Roh orang percaya itu sekarang dapat berkomunikasi dengan Allah. Sehingga hal-hal yang tadinya gelap bagi pengertian manusia sekarang menjadi terang, mudah mengerti. Meskipun hari ini nggak ngerti, tapi kemudian ngerti juga. Yesus adalah pelita Allah bagi manusia yang tinggal dalam kegelapan. Tak ada rahasia yang tak akan dibukakan. Ia ingin menjadikan kita seorang yang amat mengenal Dia, agar kita boleh menceritakan segala sesuatu tentang Dia seperti yang Ia sendiri nyatakan kepada kita. Bukan seperti yang orang pikir tentang Dia. Ia ingin menjadikan kita sebagai juru bicara pribadinya. Itu menarik Bapak Ibu sekalian. Ya, Markus 4:21, ini ayatnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mungkinkah orang membawa pelita supaya ditempatkan di bawah tempayan atau di bawah tempat tidur? Bukankah supaya ditaruh di atas kaki pelita? Di tempat tinggi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengetahui isi hati Allah itu, kita ditempatkan di tempat yang tinggi tanpa orang itu berusaha untuk naik pun, Allah tempatkan dia di sana. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Semuanya akan tersingkap. Semuanya yang rahasia akan dinyatakan. 1 Korintus 4 ayat 1, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Persekutuan dengan Allah dan komunikasi dengan Allah itu seperti bagaimana Pak tiap hari? Kalau boleh saya tanya sama Bapak, kalau ada yang nanya begitu saya jawab sekarang. Allah ingin kita juga menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Roh menyembah roh. Dua roh yang semula berbeda level. Tetapi setelah roh kita dibaharui oleh Roh Kudus, baru dapat terjadi persekutuan dan komunikasi antar roh. Dua level roh yang berbeda tak mungkin berkomunikasi. Untuk itulah roh kita harus di-upgrade setara dengan rohnya. Dilahirkan baru. Dan intuisi kita dihidupkan oleh Roh Kudusnya. Lalu Ia memberi lagi kepada kita roh hikmat dan roh pewahyuan untuk mengenal Dia dengan benar. Bukan membuat interpretasi, asumsi, praduga tentang Allah. Lalu Ia sendiri hendak menyatakan dirinya kepada dunia lewat kita. Itu langkah-langkahnya indah sekali loh. Ya. Nah, Efesus 1:15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia, mengenal Allah dengan benar. Jadi Allah berikan kepada kita pertama kali itu rohnya. Lalu angkat kita ke posisi yang seharusnya kita ada sebagai anaknya dengan level roh yang sama. Ingat loh ya, level roh yang sama meskipun kita punya tubuh jasmania. Level rohnya. Itu tidak membuat kita menjadi saya itu Allah gitu. Enggak. Membuat kita menjadi orang yang punya posisi yang benar di depan Allah. Bukan orang yang minta-minta. Bukan orang yang, oh Tuhan jawab doaku. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi saya percaya Tuhan akan membuka itu bagi kita semua. Kemudian kita menjadi juru bicaranya dimanapun kita berada dan ditempatkan oleh Allah. Ya. Dan Dia cari sebetulnya adalah sahabat. Banyak hamba Tuhan tidak menyadari hati Tuhan Yesus yang sebenarnya. Dengan sikap rendah hati mereka menghambakan diri seumur hidup kepada Tuhan dan tak pernah mau mengerti bahwa yang dicari Tuhan bukan seorang hamba, tapi Ia mencari sahabat.
Ia mengasihi orang-orang yang cerdik dan berakal seperti Yakub. Yakub kan orangnya awalnya licik ya. Atau seorang berambisi seperti Elia. Elia tuh dulunya orang yang ambisius. Ia ingin seperti nenek moyangnya. Nenek moyangnya seperti apa ya? Saya nggak tahu. Tetapi ia lebih mengasihi orang-orang yang lebih cerdik dan lebih berakal dari Yakub. Dan berambisi lebih dari Elia. Maksudnya, ia mencari orang-orang yang lebih cerdik untuk mengetahui ternyata Tuhan menyediakan posisi yang lebih baik bagi mereka. Kita mungkin menyadari posisi kita itu udah sebagaimana di hadapan Tuhan. Oh, saya pelayanan, Pak. Saya mengajar, saya seorang hamba Tuhan, Pak. Saya seorang pendeta, Pak. Iya, itu silahkan lah gitu ya. Tapi paham nggak? Suatu kali kelak akan bukakan kita. Kamu seharusnya bukan di situ posisinya. Posisi kamu tuh harusnya di sebelah kanan Bapa, duduk di tahtaku. Kamu tuh anak Allah. Kamu tuh adik aku, ya Tuhan Yesus. Kata firman Tuhan di Ibrani 1 ayat 5 dan 6, duduklah di sebelah kananku, memerintah sampai musuh-musuh aku taklukkan di bawah kakimu. Duduk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Allah yang kerja. Itu pekerjaan hamba Tuhan. Seperti itu. Yang adalah sebetulnya harusnya kita punya posisi anak Allah. Oke, kalau ternyata masih kita pengen jadi hamba Tuhan, ya silahkan. Posisi itu baik nggak? Baik. Tapi ada yang lebih baik lagi, Bapak Ibu sekalian. Sepanjang sejarah manusia, ternyata Tuhan mencari sahabat-sahabat bagi dirinya di antara manusia. Pada zaman lampau dia cari sahabat loh. Satu orang yang ia panggil menjadi sahabat yang terdekatnya pada masa-masa pertama kali adalah kemudian Henokh dan kemudian Abraham. Nuh mencapai, tapi akhirnya dia mempunyai satu kegagalan ya, menjadi petani anggur. Dan karena anggur itu ia mabuk dan mengutuki anaknya. Selalu ada kekurangan-kekurangan di tokoh-tokoh perjanjian lama. Mengapa? Karena lewat itu kita belajar. Oh, ternyata banyak-banyak kelemahan-kelemahan itu kita bisa tahu ya. Hati kita mengarah kemana? Yakub dan Elia menghambakan diri kepada Tuhan. Mereka meminta berkat dan kuasa Tuhan dan memakainya dengan segala dari mereka untuk memuliakan Tuhan. Mengapa akhirnya Tuhan bergumul melawan Yakub dan mematahkan pangkal paha Yakub? Bukan Tuhan akhirnya kalah sama Yakub. Yakub selalu meminta berkat. Tuhan tidak suka. Posisinya salah. Ia mematahkan pangkal pahanya dan mengganti namanya menjadi Israel. Agar sadar bahwa bagi Tuhan, ia adalah pangeran Allah, bukan pengemis berkat. Belakangan, mengapa akhirnya Tuhan memberikan restu bagi Yakub untuk kemudian diberkati? Bukan masalah diberkati dengan segala kepunyaannya, Bapak Ibu sekalian. Pada saat itu, Yakub hendak pergi ke rumah bapaknya berjumpa dengan Esau. Ia takut dibunuh. Ia minta perlindungan dari Tuhan. Dan Tuhan izinkan terjadi, tapi dengan kekuatannya Yakub dipatahkan oleh Tuhan, yaitu pangkal pahanya. Tadinya awalnya rencananya ketika mereka pulang ke rumah bapaknya, yang paling awal itu adalah dombanya, kambingnya, anaknya, anak-anaknya, istrinya, bujang-bujangnya. Yakub paling belakang. Karena kalau tiba-tiba berperang, Esau-nya marah, ngebunuhin mereka satu persatu. Yang pertama kabur siapa? Yakub. Sejak Yakub dipukul pangkal pahanya oleh malaikat Tuhan di sungai Yabok itu, dan ternyata kekuatannya dipukul sama Tuhan, ia berjalan paling depan. Justru oleh karena itulah maka Esau timbul belas kasihan kepada Yakub. Dan Yakub akhirnya tidak dibunuh oleh Esau kakaknya itu. Bagaimana dengan Elia? Ia seorang yang ambisius, ingin menjadi lebih baik dari nenek moyangnya.
Tetapi ia menemukan dirinya tak lebih dari seorang pengecut yang takut kepada seorang perempuan, yaitu Izebel, walaupun ia memiliki kuasa yang amat besar. Ia lari ke padang gurun dan mati di bawah pohon arar, diberi makanan malaikat dan berjalan 40 hari dan 40 malam ke Sinai. Di sana ia belajar tak hidup dengan ambisinya lagi, tapi menjadi sahabat Allah untuk 15 tahun sisa hidupnya. Hanya bergerak kalau Tuhan suruh bergerak, lalu ia diangkat ke surga. Nah, tahu nggak bedanya hamba dan sahabat? Bedanya apa, Pak? Gambar seorang hamba adalah seorang yang selalu minta-minta dipakai Tuhan. Lalu buat rencana, minta Tuhan berkati. Mereka bilang punya visi pelayanan sendiri, yang ia kira akan memuliakan Tuhan. Lalu kemudian minta Tuhan untuk berkati visi-visi itu. Tapi gambaran seorang sahabat beda. Mereka yang sebagai sahabat terbilang sebagai seorang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dan menyangkal dirinya hingga ia bersatu dengan Tuhan Yesus, sehingga hatinya menangkap isi hati Tuhan dan bergerak kalau ia mau bergerak, berhenti kalau ia mau berhenti. Ianya Tuhan Yesus. Nah, di dalam pertemuan Yesus dengan murid-muridnya sebelum ia naik ke surga dan sebelum ia mati di kayu salib, ada satu pernyataan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi hidup Yesus itu diserahkan bagi murid-muridnya karena ia memang mengasihi murid-muridnya itu. Dan apa yang Bapak punya, ia berikan kepada murid-muridnya itu. Tapi apakah murid-muridnya bisa menerima semuanya? Enggak bisa. Dengan hati lama mereka enggak akan bisa. Sampai tercurah kepada mereka Roh Kudus, baru mereka menangkap semua pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan selama 3,5 tahun itu. Bapak-Ibu sekalian, kemudian kita akan belajar tentang 3 tokoh, Henoh, Abraham, dan Daud. Tokoh dari masa sebelum banjir Nuh ini, Henoh, tak dapat banyak ceritanya, tapi merupakan gambar yang indah tentang seorang sahabat Allah, seorang yang berkenan di hati Allah. Kita ingin mencapai persahabatan seperti Henoh, Abraham, dan Daud. Bahkan lebih dekat lagi, ia menjelma dalam diri kita sepenuhnya. Orang akan memandang kita sebagai memandang Tuhan Yesus sendiri, karena hidupnya yang lebih dominan. Karakternya lebih dominan dibanding hidup kita yang dulu. Jadi yang kita lihat, yang mereka lihat itu Tuhannya di hati kita, bukan kitanya. Banyak orang lalu menduplikasi yang diomongin sama Tuhan, ngomong banyak ayat gitu. Enggak membuat kita menjadi orang yang rohani loh. Kita banyak mencuplik ayat, bukan menjadi orang yang tampaknya holy loh. Enggak. Kita menjadi orang yang justru menjadi orang yang tampaknya gimana ya membuat orang-orang itu jadinya kok gitu ya, jadi aneh gitu, tampaknya aneh gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, bukan tampaknya seperti orang kudus dengan kita ngomong banyak ayat situ sini, tapi dengan cara pandang yang baru, yang rohani itu. Dewasa-dewasa ini orang-orang yang seperti itu akan tidak memunculkan karakternya dengan gamblang gitu, ini pengajaran Tuhan nih gini-gini, enggak. Kebanyakan mereka akan bicara bukan soal pelayanan mereka, bukan nama mereka yang lebih penting lagi, bukan kehidupan mereka yang lebih penting lagi. Faceless generation. Mengapa? Mereka mengedepankan kepentingan Tuhan. Mereka nggak peduli soal kehormatan, mereka nggak peduli soal yang namanya harga diri, martabat, gengsi, tapi mereka betul-betul mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mereka nggak perlu hormat dari manusia, mereka nggak perlu dukungan-dukungan seperti jabatan atau gimana. Yang penting Tuhan dimuliakan di situ. Pada zaman-zaman ini akan banyak begitu. Ia akan memperkenalkan dirinya kepada kita melalui urapan Roh Kudus, melalui intuisi kita. Ia akan menjelma dalam diri kita sehingga kita mengenal Allah, mengenal Tuhan lewat gerak-gerik, keputusan-keputusan, dorongan-dorongan hatinya,
di dalam diri kita dalam perjalanan yang hidup bersama-sama dengan Dia. Ayatnya nanti kita akan jelaskan di dalam Kejadian 5:22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, walk with God, selama 300 tahun setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya. Nah, pada sampai dengan saat ini Bapak Ibu sekalian menangkap apa yang sedang diajarkan? Karena kemudian kita akan masuk ke dalam bahasan yang lebih dalam tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu seperti apa. Dan kita kemudian akan mempunyai pembahasan lebih dalam lagi soal yang namanya tentang hidup dalam anugerah, hidup dalam roh, hidup dalam anugerah. Lalu kita juga akan belajar bagaimana seseorang bisa kehilangan anugerah. Nah, di dalam bahasan itu nanti kita akan juga mengetahui bahwa ternyata kita ini di dunia ini sekolah. Dan kemudian setelah kita sadar kita ini sekolah, yang lebih banyak bermanifestasi adalah hidup Yesus. Kemudian kita akan sadar, oh ternyata selama ini saya diubahkan Tuhan dengan cara pandang ketika saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Benar-benar berjalan dan bertemu dengan Tuhan. Jadi orang Kristen itu artinya ngalamin Tuhan. Bukan menduplikasi Tuhan. Ngalamin Tuhan. Mengalami bagaimana Tuhan tuh benar-benar hidup dalam diri kita. Oleh karena itu, besok pada jam yang sama lagi akan saya bagikan sesi terakhir nih. Tentang bagaimana ternyata akhirnya setelah kita sadar tentang hal itu, tiba-tiba seperti Henokh, ini saatnya, tiba engkau diangkat. Nah, maksudnya Tuhan, buat apa diangkat? Dunia ini tidak layak bagimu, kan cuma sekolah. Nanti habis ini kamu sekolah bener, praktekin di sana. Oh begitu ya? Sama dengan Elia juga. Dah cukup pelajarannya. Yuk kita buka Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Hanya satu guru kita itu Tuhan Yesus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Katakan amin. Potensinya kita udah tahu. Meskipun kita ada di posisi mana, sekalipun di sini pun, manapun, tapi sekali kelak kalau kita berjalan dipimpin oleh kuknya Tuhan dengan hati yang baru, kita sampai di titik tertentu ternyata tamat pelajarannya. Dan saat itulah pada posisi itu yang tempat duluan ngasih tahu ke yang lain. Sampai satu generasi itu ternyata menerima satu keputusan dari Tuhan yang sama. Tamat pelajarannya. Ayo aku angkat sekarang. Namanya pengangkatan orang percaya. Bapak Ibu sekalian merindukan hal ini bukan? Mari Bapak Ibu sekalian untuk lebih jelasnya hadir kembali di jam yang sama besok. Saya akan bagikan lebih dalam tentang hal ini. Lanjutan bagian ketiga dari perjalanan hidup bersama-sama dengan Tuhan di muka bumi ini. Bumi ini tempat sekolah bagi kita. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkat-Mu turun atas semua anak-anak Allah yang hadir pada saat ini lewat streaming Facebook. Engkau yang berbicara lebih banyak, Engkau yang melawat mereka lebih banyak, Engkau yang hidup lebih banyak atas mereka. Dan mari Tuhan Yesus, kami percaya mereka mengasihi-Mu. Buat mereka ngalamin Engkau Tuhan. Buat mereka ngalamin kasih-Mu yang besar itu. Buat mereka memiliki hati yang baru.
buat mereka memiliki kuk yang darimu, buat mereka mendengar kau bicara, buat mereka mendengar kau bertindak, buat mereka engkau berpikir, engkau memutuskan, dan engkau berikan mereka keputusan-keputusan untuk mereka mengambil langkah iman. Buat mereka berani, buat mereka senantiasa mengalami hidupmu yang besar, yang berlimpah-limpah itu. Dan buat mereka hadir sebagai anak Allah dalam posisi yang tepat. Sebagai anak Allah, sebagai sumber segala kehidupan. Engkau yang membiarkan mereka memiliki itu semua. Tuhan, kami bersepakat, bersehati malam hari ini. Ini awal pemulihan bagi kehidupan kami. Rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Kami tidak ingin menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kami mau menerima hati yang baru ini. Kami mau menerima kuk yang darimu ini. Dan kami mau dipimpin oleh-Mu Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kami tunggu besok jam yang sama di bahasan bagian yang ketiga alias yang terakhir. Tentang generasi yang akan diangkat oleh Tuhan di awan-awan. Saya Donius, selamat malam, Tuhan memberkati.